Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari Lamatenggo dengan NIM 4414200015. Saya merupakan mahasiswa jurusan Kimia Program Studi Pendidikan Kimia kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh penerapan pembelajaran berbasis STEM untuk materi penanggulangan limbah polimer. Nah, langsung saja yaitu teman-teman, sebelum saya menjelaskan contoh penerapan STEM untuk khususnya di materi kimia, yaitu di sini saya akan menjelaskan bahwa pembelajaran kimia berbasis STEM itu perlu dilaksanakan dalam unit-unit pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, atau juga pembelajaran berbasis masalah atau kita kenal dengan problem based learning, yang di dalamnya itu merupakan peserta didik yang ditantang secara kritis, kreatif, dan inovatif untuk memecahkan masalah nyata yang melibatkan kegiatan kelompok atau tim secara kolaboratif. Nah, untuk pembelajaran kimia berbasis STEM ini dalam kelas didesain untuk memberi peluang bagi peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan akademik dalam dunia nyata. Nah, pembelajaran kimia berbasis STEM telah dikembangkan untuk topik-topik membersihkan uang logam, kemudian mengkonstruksi sel volta dari buah lemon dan daur ulang baterai bekas. Nah, kemudian teman-teman, untuk pengalaman belajar kimia berbasis STEM diharapkan dapat mengembangkan pemahaman peserta didik terhadap konten kimia dan aplikasinya. Kemudian ada juga kemampuan merekayasa untuk inovasi dan pemecahan masalah, serta soft skills antara lain yaitu kreativitas, kemudian komunikasi, kerjasama, dan juga kepemimpinan. Nah, ada juga dampak yang lebih lanjut dari pembelajaran kimia berbasis STEM ini, ialah untuk meningkatkan minat dan motivasi peserta didik untuk melanjutkan studi dan berkarir dalam bidang profesi sains dan teknologi sebagaimana yang dibutuhkan negara saat ini di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita masuk pada penerapan berbasis STEM untuk materi penanggulangan limbah polimer. Nah, di sini kita akan menganalisis apa saja STEM atau sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam penanggulangan limbah polimer ini. Nah, di sini analisis STEM dalam sains itu ada dua, yaitu yang pertama yaitu kategori polimer sintetik dan yang kedua itu ada sifat polimer sintetik. Kemudian untuk teknologinya itu ada internet, ada kontainer, ada komputer, ada peralatan pertukangan, dan juga ada bahan-bahannya. Nah, selanjutnya yaitu ada engineering, yaitu di mana yang pertama ada rekayasa program reduksi atau reduce untuk penggunaan plastik. Kemudian yang kedua yaitu ada rekayasa sistem penanganan sampah plastik. Ketiga, rekayasa model reuse dan recycle limbah plastik. Dan yang keempat itu ada rekayasa prototip instalasi berskala kecil insinerasi limbah plastik. Kemudian untuk matematikanya itu ada mengukur, ada menggrafikan, kemudian ada membuat skala, pola, dan juga mengkalkulasinya. Nah, kemudian untuk penerapan pembelajaran berbasis STEM untuk materi penanggulangan limbah plastik diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik akan pentingnya penanggulangan limbah plastik serta mengembangkannya kemampuan siswa mengelola limbah plastik melalui 4R, yaitu rating, reduce, reuse, dan recycle. Yang selain dapat mengurangi dampak negatif, juga dapat mendesain dan menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu ada contoh pembelajaran kimia yang berbasis STEM. Nah, di sini saya juga akan menganalisis STEM dalam contoh pembelajaran kimia ini. Yang pertama yaitu ada sains, di mana yang pertama dari faktual, yaitu suatu logam dapat melapisi logam lain dengan cara elektrolisis. Kemudian yang kedua ada konseptual, di mana elektrolisis, ada electroplating dan hukum Faraday. Dan juga yang ketiga yaitu ada prosedural, di mana yaitu prosedur memecahkan masalah perhitungan electroplating, kemudian prosedur melakukan electroplating. Dan untuk teknologinya yaitu untuk menggunakan rangkaian alat berbagai larutan dan logam atau elektrod dalam proses pelapisan logam. Kemudian yang kedua yaitu adalah menggunakan sumber arus atau power supply, baterai dalam proses pelapisan logam. Dan yang ketiga yaitu ada menggunakan komputer untuk analisis data.
Nah, selanjutnya untuk engineering ini yaitu yang ada dua. Yang pertama yaitu merancang prosedur pelapisan logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Kemudian yang kedua yaitu ada merancang set alat pelapisan logam dalam berbagai model. Kemudian untuk matematikanya yaitu ada 3, dimana yang pertama itu menghitung massa logam yang diperlukan pada pelapisan logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Kemudian yang kedua itu ada menghitung arus listrik yang digunakan untuk melapisi logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu ada mengkalkulasi biaya pelapisan logam. Nah, itu dia contoh dari penerapan pembelajaran berbasis STEM untuk materi penanggulangan limbah polimer dan juga contoh pembelajaran kimia dalam kehidupan sehari-hari yang berbasis STEM. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan dan memaparkan materi ini. Saya Widya Lestari Lamatenggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.